Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat di masa pandemi COVID-19 ini. Hari ini kita akan mulai mempelajari tentang zat aditif dan zat adiktif, yaitu kompetensi dasar 3.6, menjelaskan zat aditif, alami dan buatan dalam makanan dan minuman, zat adiktif psikotropika, serta dampaknya terhadap kesehatan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai zat aditif. Ya, di sini sudah ada gambar, yaitu es berwarna-warni atau minuman berwarna-warni, dan di sebelah kiri juga ada kue. Kuenya juga ada yang rainbow cake dan ada brownies. Lalu, berdasarkan gambar ini, ketika pulang sekolah atau di kantin sekolah, apakah kalian sering bertemu dengan penjual makanan atau minuman yang ada di gambar ini? Kalau iya, bagaimana pendapat kalian tentang tampilan dan rasa makanan serta minuman tersebut? Agar memiliki warna yang menarik dan memiliki rasa yang lezat, penjual biasanya menambahkan zat tertentu dalam makanan dan minuman. Sekarang yang jadi pertanyaannya ialah, apakah makanan dan minuman pada gambar ini tergolong sehat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dan pelajari video berikut ini. Halo sahabat semua, pasti sahabat memiliki makanan dan minuman favorit. Pernah nggak kalian melihat komposisi makanan tersebut? Kalau diperhatikan, warna makanan yang sering kita konsumsi memiliki warna yang mencolok dan sangat menarik. Bagaimana dengan makanan ringan yang sering kalian beli? Selain renyah, rasanya pun gurih dan enak. Nah, yang membuat warna makanan menjadi terang dan terasa enak itu disebut zat aditif. Nanti kalian akan mempelajari zat aditif dan zat adiktif. Jangan tertukar ya. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Berbeda dengan zat aditif, catat ya, aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan. Zat aditif hanya ditambahkan dalam jumlah yang kecil saja. Tujuan penggunaan zat aditif adalah untuk meningkatkan penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, hingga daya simpan makanan serta minuman. Kadang-kadang, zat aditif juga ditambahkan untuk meningkatkan nilai gizi dari makanan dan minuman. Berdasarkan video yang sudah kalian simak dan amati, apa itu zat aditif? Ya, zat aditif ialah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Ingat, bahan yang ditambahkan dengan sengaja. Penambahan zat aditif ini bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Berdasarkan asalnya, zat aditif dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan atau sintetis. Zat aditif alami dan zat aditif buatan, tahukah kalian perbedaannya? Ya, zat aditif alami ialah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup, misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga, dan sebagainya. Lalu, zat alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Sebaliknya, zat aditif buatan bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia, misalnya bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, pewarna dari tetrazin, dan lainnya. Zat aditif buatan harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai fungsinya. Penyalahgunaan pewarna buatan seperti bahan pewarna tekstil yang digunakan sebagai pewarna makanan sangat berbahaya untuk kesehatan.
Ya, kita yang bahas pertama yaitu pewarna. Di sini sudah ada gambar pewarna buatan sintetis dan pewarna alami. Pewarna itu ialah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar lebih menarik. Zat pewarna yang kita gunakan itu atau yang sering dipakai oleh masyarakat dapat diperoleh warna hijau yang alami itu misalnya dari daun pandan, lalu warna kuning dari jagung, serta warna merah dari stroberi atau buah naga juga bisa untuk dijadikan sebagai pewarna alami. Selanjutnya, pewarna buatan diperoleh melalui reaksi sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis. Pewarna pada umumnya mempunyai struktur kimia yang mirip seperti struktur kimia pewarna alami. Misalnya, apokaroten yang mempunyai warna oranye mirip dengan wortel. Beberapa bahan pewarna sintetis dapat menggantikan pewarna alami. Pewarna sintetis ada yang dibuat khusus untuk makanan dan ada pula untuk industri tekstil dan cat. Selanjutnya ada pemanis, yaitu pemanis alami di sini digambar yaitu berikut gula pasir, sedangkan pemanis buatan di sini contohnya ialah sakarin. Pemanis ini merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Misalnya, kalian suka bikin teh kan? Kalau bikin teh biasanya kita menggunakan gula apa? Gula pasir atau gula yang lainnya? Biasanya sih kita pakainya gula pasir ya. Lalu selanjutnya, pemanis alami ini umumnya digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman seperti gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Gula tersebut digunakan sebagai pemanis pada makanan dan minuman sesuai dengan keperluan. Penggunaan pemanis alami juga perlu mengikuti takaran tertentu, jadi kita nggak boleh terlalu banyak memakan gula walaupun pemanisnya alami. Kemudian ada pemanis buatan yaitu sakarin. Pemanis buatan ini mempunyai rasa manis hampir sama atau lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Pemanis buatan dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami. Beberapa contohnya yaitu siklamat, aspartam, kalium azesulfam, dan sakarin yang sudah ada gambarnya seperti di slide. Pemanis-pemanis ini mempunyai tingkat kemanisan lebih besar dibandingkan dengan gula pasir. Pemanis buatan dapat digunakan untuk menggantikan pemanis alami bagi orang-orang yang tidak diperbolehkan mengonsumsi pemanis alami, seperti contohnya penderita kencing manis atau diabetes. Selain itu, pemanis buatan tidak menghasilkan kalori dalam tubuh sehingga sering digunakan oleh orang yang diet. Selanjutnya di sini ada pengawet. Ada pengawet alami dan juga ada pengawet buatan atau sintetis. Pengawet ialah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Kerusakan makanan bisa disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman. Bahan pengawet mencegah timbulnya mikroorganisme sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme dapat dicegah. Pengawetan bahan makanan atau minuman dengan memberikan zat aditif seperti yang ada di gambar ini ya, ada bawang putih, ada garam, ada cuka, lalu kemudian bahan pengawetnya ada asam benzoat, ada asam askorbat, natrium nitrat, asam propionat, dan lain-lain. Itu merupakan nih, kalau yang ini asam benzoat dan lain-lainnya ini merupakan pengawet buatan atau sintetis. Sedangkan kalau misalnya yang alami, kita bisa menggunakan cara yaitu dengan cara pengasinan atau pemanisan. Misalnya ikan asin, manisan buah, atau daging panggang dapat awet secara alami. Metode pengawetan lain seperti misalnya dengan pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Selanjutnya ada penyedap. Di sini ada gambar yaitu penyedap alami, bumbu-bumbu ya seperti pala, ada lengkuas, lalu kayu manis dan bawang putih. Kemudian penyedap sintetis itu di sini contohnya ada MSG atau mononatrium glutamat. Penyedap itu pernah nggak kalian misalnya
memasak. Bumbu apa yang kira-kira ditambahkan pada makanan agar rasanya sedap? Penyedap makanan ini ialah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Adapun bahan penyedap alami yang sudah Ibu sebutkan tadi digunakan contohnya garam, bawang putih, bawang merah, kunyit, tumbar, dan lain-lain. Selain penyedap alami, juga terdapat penyedap buatan. Penyedap buatan yang umum digunakan pada makanan adalah vetsin atau yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau disingkat MSG, atau bisa juga disebut mononatrium glutamat. Senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamius. Banyak ahli kesehatan yang berpendapat bahwa penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan sindrom restoran Cina, yaitu dengan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual, dan sesak napas. Dosis maksimal penggunaan MSG yang ditetapkan oleh WHO ialah 120 mg per kilogram berat badan. Misalnya nih, berat badan kalian 40 kg, maka jumlah MSG maksimal yang dapat dikonsumsi sebesar 480 mg saja atau 0,48 gram saja. Selanjutnya ada pemberi aroma, yaitu terbagi menjadi dua juga. Ada pemberi aroma alami dan ada pemberi aroma sintesis. Pemberi aroma itu ialah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Penambahan pemberi aroma dapat menyebabkan makanan atau minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami, diantaranya ekstrak buah seperti buah. Ini contohnya ialah buah beri. Ada juga buah anggur, ada juga dari nanas ataupun vanili. Kemudian ada yang pemberi aroma sintetis. Ini merupakan senyawa sintetis atau disebut dengan essence. Misalnya amil kaproat atau yang biasa kita lihat aroma apel, kemudian amil asetat yaitu aroma pisang ambon, kemudian etil butirat aroma nanas, vanilin yaitu aroma vanili, dan metil antranilat atau aroma buah anggur. Itu yang Ibu sebutkan tadi ialah diantaranya pemberi aroma sintetis. Kemudian ada pengental, yaitu ada pengental alami dan pengental sintetis. Pengental ini gunanya ialah untuk menstabilkan, memekatkan, dan mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air, sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami misalnya di sini Ibu tuliskan atau Ibu gambarkan dengan tepung jagung atau tepung pati jagung. Kemudian ada yang pengental sintetis, di sini ada xanthan gum. Ini untuk mengentalkan, yaitu gum ini ialah permen karet. Selanjutnya pengemulsi. Pengemulsi ini ialah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Minyak dan air tidak saling bercampur kan? Namun, bila ditambahkan sabun, kemudian diaduk, keduanya dapat dicampur. Nah, sabun dalam contoh itu disebut sebagai zat pengemulsi. Contoh zat pengemulsi makanan ialah lecitin. Di sini sudah ada gambarnya. Lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Jadi, lecitin ini dapat kita temukan di kuning telur dan kedelai. Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, nah biasanya lecitin ini digunakan untuk mayones dan mentega. Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, maka lemak dan air pada mayones dan mentega akan terpisah. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan latihan. Kita coba. Yang pertama yaitu kita buat kelompok dulu, kelompok kecil di dalam kelas. Misalnya satu kelompok beranggotakan 4 orang. Lalu membawa minimal 5 jenis kemasan makanan yang kamu sukai, entah itu snack ringan ataupun makanan apapun boleh kalian bawa. Kemudian baca komposisi bahan makanan yang tertera pada bagian belakang kemasan tersebut. Nah, di belakang kemasan biasanya tertulis komposisi. Lalu kalian tuliskan bahan aditif apa saja yang ada pada produk-produk yang kalian bawa. Lalu tentukan tiap-tiap jenis bahan tersebut termasuk bahan aditif alami atau buatan.
Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu zat adiktif. Beda ya, tadi kalau yang pertama itu zat aditif, zat yang digunakan untuk menambah suatu bahan ke dalam makanan. Kalau zat adiktif ini berbeda. Nah, kira-kira apa sih zat adiktif itu? Nah, di sini ada teh, ada gambar coklat, ada gambar kopi. Adakah di antara kalian yang gemar minum kopi, teh, atau mengonsumsi coklat? Nah, kopi, teh, dan coklat mengandung zat adiktif yang membuat kalian memiliki kecenderungan untuk mengulang mengonsumsi kembali. Tahu nggak sekarang apa itu zat adiktif? Ya, zat adiktif ialah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Setelah kalian minum teh atau makan coklat, pasti kalian akan mau lagi dan mau lagi. Ketagihan itu namanya. Dapat menyebabkan ketergantungan. Ingat, kalau adiktif ialah dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi. Nah, di sini zat adiktif terbagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Narkotika tersendiri terbagi menjadi golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Ibu jelaskan dulu. Narkotika ini golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya heroin atau putau, kokain, dan ganja. Sedangkan golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, misalnya morfin, petidin, dan metadon. Lalu narkotika golongan ketiga berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi, kita sangat tidak dianjurkan menggunakan narkotika kecuali kita berkonsultasi dengan dokter. Selanjutnya di sini ada psikotropika, contohnya ialah ekstasi, sabu-sabu, dan diazepam. Kemudian zat psikoaktif lainnya yaitu alkohol, nikotin, dan kafein. Nah, di sini ada narkotika, contohnya itu ini ada gambar tanaman kokain dan ada daun ganja. Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Selanjutnya, nah, di sini ada gambar morfin dan metadon. Morfin ini struktur kimianya seperti ini, dan metadon struktur kimianya seperti yang ada di slide, bisa kalian lihat. Lalu selanjutnya ada psikotropika. Psikotropika ini ialah zat yang merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya orang yang sulit tidur, bila meminum obat tidur dapat menyebabkan tidur nyenyak. Nah, ini termasuk golongan psikotropika. Oleh sebab itu, penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Dapat digolongkan juga menjadi 4 golongan psikotropika ini, yaitu berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Misalnya, psikotropika 1 golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Misalnya ekstasi atau MDMA, atau singkatan dari MDMA ialah metildioksimetamfetamin, kemudian ada LSD atau lysergic acid diethylamide, dan STP atau DOM, dimetoksi alpha dimetilpenetilamina. Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat, misalnya amfetamin, metamfetamin, fenisiklidin, dan Ritalin. Lalu ada psikotropika golongan 3 berpotensi sedang atau menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Misalnya di sini ada pentobarbital dan flunitrazepam. Lalu selanjutnya ada psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Misalnya ada diazepam, ada clobazam, ada fenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitrazepam. Seperti yang Ibu cantumkan di sini, ini ialah nitrazepam, psikotropika golongan 4
yang digunakan sebagai obat tidur. Ini ada struktur kimianya. Kemudian ada, kita tonton dulu mengenai pembagian psikotropika, ada berapa sih golongannya? Simak. Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang 4 golongan obat psikotropika dan potensi adiksinya. Penandaan khusus pada kemasan obat, khususnya tentang golongan obat psikotropika, sama seperti halnya obat keras sebelumnya. Di sini penandaannya seperti ada huruf K tersebut Sobat ya. Dan berikut adalah tentang golongan daripada obat psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 97 tentang psikotropika. Yang pertama tentang pengertian psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetik bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika yang diizinkan digunakan untuk pengobatan adalah psikotropika golongan 2, golongan 3, dan golongan 4, di mana golongan 1 hanya digunakan untuk riset dan penelitian. Yang kedua tentang psikotropika golongan 2 adalah psikotropika yang berkhasiat sebagai pengobatan yang dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan serta mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya seperti amfetamin, dexamfetamin, dan lain-lain. Dan dalam hal ini merupakan pilihan terakhir untuk pengobatan tentunya sobat. Yang ketiga tentang psikotropika golongan 3 adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang sedang untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya ada aminobarbital, ada pentobarbital, ada cyclobarbital, dan lain-lain. Dan dalam hal ini sudah cukup luas untuk digunakan sebagai terapi. Yang terakhir adalah golongan psikotropika golongan 4 adalah psikotropika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan sangat luas digunakan sebagai terapi dan juga untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya seperti alprazolam, ada nitrazepam, diazepam, dan lain sebagainya. Oke Sobat Sains, itu adalah tentang psikotropika dan 4 golongan psikotropika itu sendiri. Ya, itu tadi penggolongan psikotropika. Sekarang kita lanjutkan ke zat psikoaktif lainnya. Yang pertama itu ada alkohol. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Yang pertama ada alkohol, kita bahas dulu ya yang alkohol. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol atau C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi. Raginya itu Saccharomyces cerevisiae. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Oleh karena itu, orang yang mabuk tidak boleh mengendarai kendaraan. Selain etanol, salah satu jenis alkohol yaitu metanol yang biasanya kita gunakan pada industri sebagai pelarut zat tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, metanol dikenal juga dengan nama spiritus. Tahu kan kalian spiritus? Zat ini sangat beracun dan bila terminum dapat memutuskan saraf mata, sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Lalu lihat di sini ada juga bahaya alkohol. Yang pertama ada kerusakan otak, ketagihan, dan stroke. Lalu kabur penglihatan, kemudian gangguan percakapan, lalu pendarahan kerongkong, gangguan pernafasan, kemudian degupan jantung tidak berkala atau semakin cepat, kemudian menimbulkan luka di dalam perut, kerusakan hati, kelemahan otot, kanker usus kecil, luka di dalam usus kecil, mati pucuk atau pada lelaki, dan ketidaksuburan dalam wanita, kemudian memicu osteoporosis.
Maka dari itu sesungguhnya homer atau alkohol, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah ialah najis termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Kemudian yang kedua yaitu ada rokok. Rokok ini terdapat nikotin di dalam rokok, yaitu nikotin ini juga terdapat di dalam daun tembakau, biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok kan. Akibatnya, orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Namun, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Nah, ini dia berbagai senyawa kimia dalam rokok yang berbahaya. Di sini ada nikotin, ada tar. Tar itu ialah zat yang biasanya merupakan sisa pengolahan minyak bumi. Kemudian ada asam asetat, zat yang biasanya digunakan sebagai pembersih lantai. Lalu zat yang biasa digunakan sebagai pewangi pakaian dalam lemari atau disebut naftalin. Ada pula yang biasa digunakan sebagai racun tikus, ada pula sebagai penghilang kutek dan lain-lain. Lihat, banyak sekali zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok, jadi hindari rokok. Selanjutnya ada kopi dan teh. Kenapa sih kopi dan teh ini termasuk ke dalam zat adiktif? Ya, zat adiktif yang ada di dalam kopi dan teh ialah dikenal dengan kafein. Ini dia struktur kimianya, kafein. Apa itu kafein? Kafein ialah merupakan zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Tahukah kalian selain ditemukan dalam kopi, kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama tein. Namun, kadarnya tidak sebanyak kafein dalam kopi. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, tidak ada larangan dalam penggunaannya. Umumnya, kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Ya kan? Karena hal ini disebabkan karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengonsumsi kopi tidak dilarang, tetapi tidak dianjurkan untuk mengonsumsinya secara berlebihan karena akan menimbulkan asam lambung dan lain-lain. Lalu selanjutnya, kita berdiskusi. Yang pertama, bentuk kelompok yang beranggotakan 5 orang, lalu carilah dampak penyalahgunaan zat adiktif yang sudah kita bahas, serta zat aditif tadi. Kemudian setelah kalian cari dampak penyalahgunaannya, kalian buat karya tulisnya. Ibu tunggu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!